Selamat siang pemirsa, selamat datang di program berita kami. Saya, Muhammad Rizky Habibullah, yang akan menemani siang Anda pada hari ini dengan sejumlah berita pilihan. Dalam siaran hari ini, kami akan menyajikan beberapa laporan berita yaitu laporan mengenai polusi udara di kawasan Tembalang, fenomena perkiraan cuaca BMKG, kabar terbaru soal kenaikan harga Pertamax, kondisi lintasan lari GOR Tri Lambang Juang yang perlu perhatian serius, GOR baru di Universitas Negeri Diponegoro, dan perayaan anniversary keempat Komunitas Quadra Politeknik Negeri Semarang. Tetap bersama kami, inilah berita-beritanya. Kawasan Tembalang, Kota Semarang, dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat dan pendidikan. Namun, tingginya volume kendaraan yang melintas di kawasan tersebut menimbulkan persoalan polusi udara yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, pertama bersama reporter kami, Hanan. Terima kasih Rizky dari studio. Saat ini saya berada di kawasan Tembalang, Kota Semarang. Aktivitas kendaraan di kawasan ini terbilang cukup padat setiap harinya. Berbagai jenis kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil, truk hingga transportasi umum terus melintas di jalan utama Tembalang. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya polusi udara yang dirasakan mengganggu karena kenyamanan masyarakat di kawasan ini. Kendaraan bermotor khususnya kendaraan berukuran besar seperti truk serta transportasi umum yang beroperasi setiap hari menjadi salah satu sumber emisi yang berpotensi menurunkan kualitas udara. Asap kendaraan yang dihasilkan dapat menimbulkan bau yang kurang nyaman serta mengurangi kualitas lingkungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalan raya. Polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor masih menjadi tantangan di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di Tembalang. Dengan tingginya aktivitas kendaraan setiap hari, diperlukan perhatian bersama agar kualitas udara tetap terjaga dan lingkungan menjadi lebih nyaman lagi. Kejutan lingkungan menjadi lebih nyaman bagi masyarakat Tembalang. Dari Tembalang, Semarang, saya Hanan melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Hanan. Masih dari kawasan Tembalang, reporter kami Eka juga memantau kondisi serupa di titik yang berbeda. Berikut laporannya. Terima kasih. Saat ini saya berada di kawasan Tembalang, lebih tepatnya di depan Muda Bidung. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah dengan lalu lintas yang cukup padat, terutama di pagi dan sore hari. Di sisi lain, kawasan ini juga memiliki beberapa ruas jalan dan area terbuka yang kerap dimanfaatkan warga untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda. Tingginya volume kendaraan bermotor yang melintas setiap harinya berdampak pada kualitas udara di kawasan ini. Asap emisi kendaraan yang terus menumpuk, terutama saat jam-jam sibuk, membuat udara di sekitar kawasan terasa segar bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri, mengingat kawasan Tembalang merupakan salah satu ruang publik yang banyak dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Diharapkan adanya upaya nyata dari berbagai pihak seperti pengetatan emisi kendaraan dan penambahan ruang hijau dan kualitas udara di kawasan ini dapat terjaga dengan baik. Dari kawasan Tembalang, Semarang, saya Eka melaporkan kembali ke studio. Terima kasih atas laporan dari Hanan dan Eka. Polusi udara tidak hanya terdampak pada kenyamanan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat apabila tidak ditangani dengan baik. Upaya menjaga kualitas udara perlu menjadi perhatian bersama demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Beralih ke informasi cuaca, BMKG sebelumnya memperkirakan wilayah Kecamatan Tembalang akan diguyur hujan ringan hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Namun, yang terjadi di lapangan justru berbeda. Langit Tembalang tampak cerah berawan sepanjang hari. Berikut laporan reporter kami dari lapangan. Terima kasih Rizky. Ya, dalam sepekan terakhir, sejak minggu ke-7 hingga Selasa 11 Juni 2026, wilayah Tembalang dilanda cuaca yang sangat panas dan cukup menyengat. Suhu harian mencapai kisaran 30 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif rendah. Warga pun mulai berharap akan datangnya hujan yang menyegarkan. Harapan itu tampak akan muncul dan terwujud ketika BMKG merilis perakiraan cuaca untuk tanggal 12 Juni memprediksi adanya hujan ringan di wilayah Tembalang. Namun Jumat siang hari ini kondisi yang terjadi berbeda. Langit Tembalang justru tampak cerah dengan awan-awan tipis yang sesekali menutup matahari.
Meski sedikit teduh, suhu udara tetap terasa panas, sama sekali tidak ada tanda-tanda hujan seperti yang sudah diperkirakan oleh BMKG. Jadi teman-teman, perlu dipahami, perkiraan cuaca bukanlah kepastian yang mutlak. BMKG menggunakan model numerik dan data atmosfer yang memiliki tingkat akurasi tertentu, namun dinamika cuaca di wilayah mikro seperti kecamatan bisa sangat dipengaruhi oleh faktor lokal yang sulit diprediksi secara presisi, seperti pergerakan awan yang konvektif, bergeser atau melemah dalam hitungan jam. Fenomena ini juga bisa terjadi karena masa udara kering yang dominan selama seminggu terakhir belum sepenuhnya tergantikan oleh uap air yang cukup untuk membentuk hujan. Demikian laporan dari Tembalang, Semarang. Saya Deswita Pandemelia Putri, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan dari lapangan. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa perkiraan cuaca sebaiknya dijadikan panduan, bukan kepastian mutlak. BMKG memperbarui data setiap 3 jam, jadi pastikan selalu cek informasi terkini sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Kabar dari sektor energi, harga pertama kembali mengalami kenaikan dan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya para penggunaan kendaraan bermotor. Penyesuaian harga ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, mengingat Pertamax merupakan salah satu bahan bakar yang banyak digunakan warga sehari-hari. Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi memang kerap dikaitkan dengan fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Reporter kami telah berada di lapangan untuk memantau langsung reaksi masyarakat. Berikut laporannya. Saat ini saya sedang berada di salah satu SPBU Kota Semarang. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang kini mencapai kisaran Rp16.000 per liter mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Kenaikan harga ini dinilai cukup berpengaruh terhadap pengeluaran harian, terutama bagi kendaraan yang memiliki mobilitas tinggi. Sejumlah pengendara mengaku harus menyesuaikan anggaran mereka karena biaya yang mengisi bahan bakar lebih besar dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, sebagian pengguna masih menggunakan Pertamax karena dianggap lebih sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan dapat menjaga performa mesin. Dan sekarang saya sedang salah satu pengguna dari Pertamax ini. Nah, untuk sekarang saya sedang berada di salah satu SPBU Semarang dengan Mas siapa, Mas? Mas Ridwan. Nah, saya mau tanya nih Mas, sebagai pengguna Pertamax sendiri, apa sih respon Mas mengenai tanggapan BBM Pertamax yang naik signifikan ini? Ya kalau kecewa sih kecewa Mas, tapi butuh mau gimana lagi, mau protes juga, emang ini efek global juga kan. Dari pengeluaran harian Mas yang sebelumnya Pertamax masih 12.000, sekarang menjadi 16.000, apakah cukup berpengaruh yang dari pengeluaran itu sendiri? Sangat berpengaruh sekali Mas, soalnya biasanya itu 35 itu udah full, sekarang bisa 55 mungkin full tank gitu. Untuk dari solusi Mas sendiri, apakah masih tetap memakai Pertamax dengan harga yang naik dari 30% dari sebelumnya, atau mencari solusi lain dengan memakai BBM yang Pertalite dengan RON 90? Kalau untuk saya sendiri itu masih bertahan sih di Pertamax sih Mas, soalnya kebutuhan motor juga sih, takutnya ada kenapa-kenapa, soalnya sesuai kompresi juga kan Mas, bahan bakar. Dari SPBU Semarang, saya Yusuf Pramono melaporkan. Terima kasih atas laporan tersebut. Kenaikan harga BBM non-subsidi memang selalu menjadi isu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita berharap pemerintah dan pihak terkait terus memperhatikan daya beli masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi yang ada. Berita selanjutnya datang dari dunia fasilitas olahraga. Jogging track di Gor Trilambang Juang, Semarang akan ditutup sementara mulai Juli mendatang untuk proses perbaikan. Penutupan ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan warga terkait kondisi lintasan yang dinilai rusak dan membahayakan. Berikut laporan reporter kami langsung dari lokasi. Baik, terima kasih Rizky dan Eka. Permisa, saat ini saya berada di Gor Trilomba Juang atau Gor TLJ Semarang, yang dimana mulai bulan Juli mendatang, area Gor ini akan ditutup sementara untuk proses perbaikan. Keputusan ini diambil lantaran banyaknya keluhan dari para pengunjung terkait kerusakan area lintasan lari seperti retakan, terkelupas, dan berlubang yang dapat dinilai membahayakan para pengunjung yang sedang berolahraga.
Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat, kami akan berbincang dengan salah satu pengunjung. Oke, baik pemirsa, sekarang saya sedang berbincang dengan Kak siapa? Kak Salsa. Oke, Kak Salsa, sebelumnya apakah rutin olahraga di sini? Lumayan rutin setiap weekend mungkin. Pasti Kak Salsa juga udah mendapatkan info bahwa bulan Juli akan ditutup sementara untuk proses perbaikan area lari. Bagaimana tanggapan kakak mengenai penutupan area jogging track ini? Menurut saya nggak apa sih ditutup sementara, yang penting setelah diperbaiki fasilitasnya bisa lebih aman dan nyaman untuk pengunjung. Oh ya, baik, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya kak. Nah itu dia salah satu tanggapan dari salah satu pengunjung di Gor Tri Lomba Juang ini. Dari Gor Tri Lomba Juang, saya Lia, kembali ke Rizky dan Eka di studio. Terima kasih atas laporan tersebut. Semoga perbaikan lintasan dapat segera rampung, sehingga warga dapat kembali berolahraga dengan aman dan nyaman di Gor Tri Lambang Juang. Kabar baik datang dari lingkungan kampus Universitas Negeri Diponegoro, kini memiliki gedung olahraga atau gor baru yang modern dan siap digunakan oleh masyarakat dan mahasiswa maupun sivitas akademika. Kehadiran fasilitas ini disambut antusias, mengingat selama ini kebutuhan akan sarana olahraga yang memadai di lingkungan kampus cukup dirasakan. Reporter kami telah mengunjungi lokasi gor tersebut. Terima kasih Rizky dan Eka. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Gor Universitas Diponegoro yang baru saja diresmikan. Peresmian gedung olahraga ini menjadi salah satu upaya Universitas Diponegoro dalam meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan olahraga bagi masyarakat maupun mahasiswa. Di belakang saya dapat terlihat suasana gor yang tampak modern dan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga. Kehadiran gedung olahraga ini diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan, mulai dari latihan, kompetisi, hingga kegiatan mahasiswa lainnya. Acara peresmian berlangsung dengan meriah dan dihadiri oleh pimpinan universitas, sivitas akademika, serta para mahasiswa. Sejumlah rangkaian acara juga turut digelar untuk memeriahkan peresmian fasilitas olahraga baru ini. Dengan adanya gor baru ini, diharapkan minat masyarakat kampus terhadap kegiatan olahraga semakin meningkat, sekaligus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang olahraga. Dari Gor Universitas Diponegoro, saya Damaris, kembali ke Rizky dan Eka di studio. Fasilitas olahraga yang baik tentu menjadi penunjang penting bagi mahasiswa, tidak hanya untuk menjaga kebugaran tetapi juga untuk mengembangkan bakat dan prestasi. Semoga kehadiran gor baru ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh warga kampus Universitas Diponegoro. Kita tutup siaran hari ini dengan berita yang hangat dan penuh semangat. Komunitas Squadra dari Politeknik Negeri Semarang merayakan ulang tahun yang keempat. 4 tahun perjalanan penuh pengalaman, tantangan, dan pencapaian bersama, kini tiba di momen perayaan yang begitu bermakna ini. Antusiasme para warga atau anggota sangat luar biasa. Reporter kami hadir langsung di tengah kemeriahan. Halo teman-teman, saya Ahmad Adam Murjono dan saat ini saya berada langsung di lokasi perayaan anniversary Squadra yang keempat. Hari ini kan menjadi momen yang sangat spesial bagi seluruh keluarga besar Squadra, karena tepat pada tahun ini Squadra berusia 4 tahun. Nah, suasana di lokasi acara begitu meriah dan penuh semangat. Sejak awal kegiatan dimulai, para peserta terus berdatangan untuk ikut merayakan perjalanan Squadra yang telah memasuki tahun keempat. Berbagai rangkaian acara telah dipersiapkan untuk memeriahkan perayaan hari ini, mulai dari kegiatan kebersamaan hiburan hingga momen yang menjadi simbol rasa syukur atas perjalanan yang telah dilalui bersama 4 tahun terakhir. Nah, 4 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam perjalanannya, Squadra telah melalui berbagai pengalaman, tantangan, dan pencapaian yang menjadi bagian dari proses berkembangnya komunitas ini. Berkat semangat kebersamaan, solidaritas, dan dukungan dari seluruh anggota, Squadra mampu terus tumbuh dan bertahan hingga mencapai usia yang keempat pada tahun ini. Dari pantauan kami di lapangan, antusiasme peserta sangat luar biasa. Banyak anggota yang hadir untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang penuh keakraban. Tidak hanya menjadi ajang perayaan, anniversary keempat ini juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan yang telah dilalui, sekaligus memperkuat hubungan antar anggota semakin solid di masa mendatang. Kemeriahan acara semakin besar terasa dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh peserta. Tawa, canda, dan semangat kebersamaan tampak
menghiasi setiap rangkaian acara yang berlangsung. Nah, bisa dilihat, nah para peserta terlihat menikmati setiap momen yang ada, menjadikan perayaan anniversary tahun ini sebagai pengalaman yang berkesan dan tak terlupakan. Melalui perayaan anniversary yang keempat, Squadra yang diharapkan seluruh anggota dapat terus menjaga kekompakan, kebenaran persaudaraan, serta bersama-sama membawa Squadra menjadi komunitas yang semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. 4 tahun telah terlewati dan tentu masih banyak harapan serta cita-cita yang ingin dicapai ke depannya. Semoga Squadra dapat terus melangkah ke maju, tetap solid dalam kebersamaan dan semakin sukses di tahun-tahun berikutnya. Demikian laporan saya langsung dari lokasi perayaan Squadra yang keempat. Saya Ahmad Andi Murjono mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk Squadra. Terus berkembang, terus berkarya, dan terus menginspirasi. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Terima kasih dan selamat menikmati kemeriahan acara. Selamat ulang tahun yang keempat untuk Squadra Polines. Semoga terus berkembang, solid dalam kebersamaan, dan semakin menginspirasi. Demikianlah rangkaian berita yang kami sajikan pada siang hari ini, mulai dari isu lingkungan, cuaca, energi, fasilitas publik, hingga semangat komunitas muda di kota ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh reporter lapangan yang telah menyampaikan laporan langsung dari lokasi, serta kepada pemirsa setiap program berita kami. Tetap jaga kesehatan, terus semangat beraktivitas, dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Saya, Muhammad Rizky Bibula, selamat siang.